penyimpangannya di poin Yesus disalib, di Kristen dibilang disalib. Nah, disimpangkan, saya nggak tahu disimpangkan oleh siapa, maaf. Karena ini di kitabnya Bang Juma itu bilang tidak disalib. Penyimpangan ini, apakah Bang Juma melihat ini seperti yang Bang Juma jelaskan tadi? Hati-hatilah, akan ada yang menyimpangkan seperti yang Bang Juma nyatakan tadi. Terima kasih. Baik, sederhana Bung, Al-Quran datang justru menerangkan itu, bahwa yang disalib itu adalah oknum lain. Nah, kalau Anda ingin mengkaji lebih jauh tentang materi ini, tolong kaji lebih jauh, apakah Tuhan yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus atau iblis? Apakah salib itu karya Tuhan atau karya iblis? Itu kuncinya. Kalau dikatakan penyaliban itu karya Tuhan, mana dalilnya? Tapi kalau dikatakan bahwa penyaliban itu adalah karya iblis, dalilnya banyak. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Enggak. Yesus berdosa enggak? Enggak. Kalau dibunuh, apa yang terjadi kepada Tuhan? Tuhan marah enggak? Marah. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci. Itu adalah sesuatu kedengkian. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat miris. Karena Tuhan tidak mau. Itu adalah sebuah kekejian dan sangat dibenci oleh Tuhan. Kedua, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Membunuh Yesus, orang yang benar, orang yang tidak bersalah, apakah itu diperintahkan atau itu dilarang? Dilarang. Kalau dilanggar, dosa atau bukan? Dosa. Nah, ketiga, di dalam Yohanes 8:37 ketika Yesus ingin dibunuh, apakah Yesus mengiyakan? Tidak. Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam Ulangan 22, di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus sendiri yang memberikan indikasi kuat bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas pohon, di atas salib, maka jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Berarti yang digantung di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Sedangkan Yesus itu adalah orang yang dikasihi. Dia adalah jalan, kebenaran yang hidup. Kok dia dibunuh? Apa alasannya dia dibunuh? Satu-satunya alasan yang dia dibunuh itu adalah karena orang Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi berunding, orang Farisi, mahkamah agama, semua berunding. Imam-imam kepala berunding. Bahaya kalau Yesus ini dibiarkan berkarya. Dia akan banyak mendapatkan pengikut. Untuk itu, dia harus mati. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53. Kenapa mereka harus membunuh Yesus? Karena kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Maka imam kepala Kayafas tahun itu juga bernubuat.
Yesus harus mati demi bangsa Israel. Itu yang menyebabkan mereka membunuh Yesus. Di dalam Matius 27 nomor 18 tertulis, Gubernur Pilatus berkata, mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki, bukan karena dosa waris. Jadi, kalau Anda mengatakan bertentangan, tidak bertentangan. Memang bukan Yesus yang dibunuh. Coba Anda lihat. Di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Kita baca sama-sama supaya Anda tidak mengatakan bahwa yang diserupakan yang menyelewengkan ajaran itu adalah Kristus palsu itu ada dalam Al-Quran. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Tadi di Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia itu siapa? Iblis. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab iblis ini datang dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30, iblis ini telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya, iblis tidak berhasil kemudian menjadikan Yesus itu sebagai korban pembunuhan. Iblis merasuki Yudas. Apakah kemudian iblis berhasil melalui Yudas untuk menguasai atau berkuasa terhadap Yesus? Tidak. Berarti yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sedangkan yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Sedangkan Yudas itu juga adalah iblis. Di mana dikatakan Yudas itu iblis? Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Dan Yudas sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Yang terakhir, ketika Yesus berbicara, dia berbicara bukan kepada Kristen. Dia berbicara kepada Bani Israel yang sesama dengannya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di situ Bani Israel angkatan pertama muridnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Akan banyak orang yang datang kepadamu, datang ke abad pertama, datang kepada murid Yesus. Jangan katakan datang kepada Kristen. Justru yang datang kepada Bani Israel adalah Kristen. Kristen datang membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, makanya Kristen ini menyesatkan orang banyak. Kenapa? Karena mereka didatangi oleh Kristus palsu tadi. Seperti itu bang. Jadi bukan yang ada di abad ke-7. Kalau datang kepada Nabi Muhammad, itu adalah Jibril yang datang mengabarkan tentang kesalahan yang dibuat oleh orang-orang terdahulu terkait dengan Nabi Allah yang datang ke tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Tidak ada ucapan Yesus waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Tapi dikatakan waspadalah kepada Kristus. Kalau Anda berbicara mengenai Kristus di Islam, Nabi Isa atau Yesus tidak pernah datang kepada Nabi Muhammad untuk mengajar Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, aku adalah Kristus. Kamu ini adalah Nabi terakhir. Itu enggak ada. Tapi kepada Paulus, Kristus mengaku. Di mana itu? Di dalam Kisah Para Rasul 22 dan juga Kisah Para Rasul 9. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Betul. Jadi yang menggenapi nubuatan Yesus tentang penyesat itu adalah, sekali lagi mohon maaf, Kristen. Demikian. Oke, terima kasih banyak bang penjelasannya. Shalom, selamat malam. Walaupun memang banyak yang bertentangan sekali ya dengan yang saya terima ya di pengajaran Kristen ya. Tapi ini penjelasan abang itu kalau saya simpulkan bahwa kayak sepertinya nih abang nih
masih menerima beberapa bagian dari Alkitab, tetapi malah di poin pentingnya tidak menerimanya, begitu ya. Saya anggap itu seperti itulah yang diajarkan di Kitab Abang, begitu ya. Gimana? Dari penjelasan Abang yang tadi saya simpulkan, Abang tadi banyak mengutip dari Alkitab, dari Taurat maupun dari Perjanjian Baru mengenai tentang Kristus. Berarti Abang banyak memakai Alkitab itu, tetapi di poin paling terkuatnya, paling utamanya dari doktrin kekristenan itu, yaitu Yesus disalib. Di poin itu Abang tidak memakai itu gitu. Jadi saya berpikir seperti itulah yang muncul 700 tahun kemudian setelah Yesus. Seperti itulah ajaran yang muncul itu. Dengan seperti itulah dia meluruskannya. Begitulah yang saya tangkap ya, ajaran yang 700 tahun muncul itu. Dia menyimpangkan di bagian terkuat dari doktrin kekristenan, iman kekristenan itu. Di bagian lain dia terima, tapi di bagian situ dia tidak terima. Oke, saya tanggapi ya. Coba Anda masuk ke dalam Matius 24. Ketika Yesus dan muridnya kemudian berbicara secara pribadi, murid-muridnya di Bukit Zaitun bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu kelak?" Yesus berkata apa? Tanda kedatanganku, kalau aku yang datang nih, bukan Kristus palsu. Pertama, seperti kilat yang menyambar dan bersinar dari timur sampai ke barat. Artinya seluruh manusia akan melihat laksana melihat matahari terbit sampai matahari terbenam. Ada nggak manusia di atas muka bumi ini tidak melihat matahari terbit dan terbenam sampai terbenam? Nggak ada kan? Artinya seluruh manusia akan melihat aku datang. Tanda kedua, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Selain itu, jangan kamu percaya. Matiusnya di data nomor 24, tepatnya di data 23 sampai nomor 26, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya selain tanda tadi. Sebab apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sana, lihat Yesus ada di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu atau Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Sekiranya mungkin dia menyesatkan juga orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku. Itu kata Yesus, Bang. Pertanyaannya, apakah ketika ada yang mengaku Yesus kepada Paulus, tanda tadi sudah muncul? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang jatuh, dan seterusnya. Ada enggak tanda itu? Kalau tidak ada, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab yang datang itu adalah penyesat.
Penyesat inilah yang mengajarkan Yesus yang asli disalibkan. Padahal Yesus yang asli itu tidak disalibkan. Dia terangkat ke langit. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, nomor 51, nomor 52. Ketika terjadi penangkapan terhadap oknum yang diduga Yesus oleh tentara Romawi, semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang tinggal. Lalu kemudian ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan yang berjalan di belakang yang diduga Yesus yang sudah ditangkap. Ceritanya kalau zaman sekarang sudah diborgol nih. Tapi ada seorang pemuda di belakangnya berjalan. Yang 11 murid kan sudah lari tuh. Yang 11 murid sudah lari, sedangkan Yudas masih ada di situ di antara mereka. Tapi tidak diterangkan Yudasnya yang mana. Nah, di tengah-tengah kejadian ini, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan yang ingin ditangkap juga, dikejar. Lalu dia melepaskan kain lenannya dan lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya, kalau yang mereka tangkap ini benar-benar Yesus, kenapa harus menangkap lagi manusia yang satu tadi? Kan sudah ada Yesus ditangkap. Kenapa harus mengejar yang satu lagi? Bukankah hanya Yesus yang menjadi sasaran penyaliban? Tapi karena mereka ragu itu Yesus atau bukan Yesus, maka dia mencoba menangkap pemuda yang menggunakan kain lenan tadi. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan kain lenan sejenak sebelum penyaliban pada saat perjamuan makan terakhir, perjamuan terakhir? Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Yesus menanggalkan jubahnya lalu mengambil kain lenan dan melilitkan pada badannya. Jadi siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Yang kabur tadi siapa? Yesus. Berarti yang ditangkap Yesus atau bukan? Bukan. Tadi kan Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya, orang-orang yang berusaha dan berupaya berkongko-kongko ingin mencelakai aku agar aku dibunuh, tidak akan berhasil sedikit pun. Kenapa Anda menolak ucapan Yesus? Yesus sendiri yang mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab iblis penguasa dunia ini telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya, berhasil nggak Yesus disalib oleh iblis? Ya tidak. Kenapa Anda bantah itu? Makanya yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena bukan dia yang disalib. Baik, Pak Juma. Mana seperti itu, saudara. Iya, lanjut. Saudara Bang Kotan. Bang Juma. Halo Bang Juma. Kalau saya dengar penjelasan Abang tadi bahwa Alkitab itu, abang banyak mengutip sumber-sumber dari Alkitab bahwa Yesus disalib. Bukan. Abang tadi nggak mengaku itu, maaf. Abang nggak mengakuin itu. Bahwa Yesus akan disalibkan. Tetapi saat mau menyatakan Yesus disalib, abang tidak, abang menyatakan Yesus tidak disalib, tapi memakai sumber Alkitab. Begini Bang, tadi topik awal saya bertanya ke sini, kenapa Islam muncul? Kalau Islam muncul artinya dia ingin meluruskan, tadi seperti kata Ustadz Tahta tadi, bahwa dia ingin meluruskan ajaran sebelumnya. Maksud saya, abang meluruskan tadi banyak memakai sumber Alkitab. Maksud saya begini Bang, apakah banyak, harusnya banyak di Al-Quran yang menjelaskan tentang ketidakdisalibannya Yesus, terlebih-lebih tidak bangkitnya Yesus. Harusnya dalam pikiran logika saya, ada satu ajaran muncul ingin meluruskan ajaran sebelumnya. Tentu dia harus kuat argumennya menyatakan bahwa ajaran sebelumnya itu
memang salah, memang bengkok dan harus diluruskan. Tetapi dari tadi abang hanya memakai sumber-sumber Alkitab. Di akhir kesimpulan abang baru memakai, menurut saya itu tidak Alkitabiah sih. Kesimpulan yang terakhir bahwa bukan Yesus yang disalib. Begitu bang. Menurut saya ulang pertanyaan saya. Seberapa banyak sumber di Al-Quran yang mengkonfirmasi bahwa bukan Yesus yang disalib, apalagi bukan Yesus yang bangkit? Oke, saya jawab. Al-Quran surah An-Nisa menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba' zanni wa ma qataluhu yaqina. Dan aku Tuhan menghukum orang-orang karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan itu selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Di ayat selanjutnya dikatakan, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah justru telah mengangkat Nabi Isa ke langit. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini sudah mewakili seluruhnya. Karena yang ingin dipatahkan adalah Nabi Isa dibunuh. Al-Quran mengatakan tidak dibunuh. Yang dibunuh orang yang diserupakan. Apa bukti bahwa yang dibunuh itu adalah orang diserupakan? Baca Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kenapa Markus mengatakan rupa lain? Karena itu bukan lagi Yesus. Sudah rupa lain ini bukan Yesus ini. Tetapi supaya dianggap itu Yesus, maka dikasih narasi. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya, dari mana kemudian Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Tidak ada. Markus hanya melihatnya, hanya menyatakannya, ini orang lain. Makanya dikatakan ini Yesus, tapi orang lain. Ini Yesus dalam rupa yang lain. Perselisihannya di mana? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus, mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Ketiga yang tadi, keraguan-raguannya di mana? Ketika mereka sudah memborgol yang namanya Yesus, konon, kenapa masih mengejar yang lain? Itu karena mereka ragu. Yang mereka tangkap ini Yesus atau kagak, atau bukan. Kalau dia sudah yakin itu Yesus, untuk apa dikejar yang lain itu? Untuk apa? Untuk apa? Yang mau dibunuh dan mau menebus dosa Kristen ini yang mana? Kan Yesus. Lah sudah ditangkap, buat apa ditangkap lagi yang lain? Tapi karena mereka ragu, maka mereka melakukan pengejaran. Ini yang diterangkan Al-Quran saya. Dan itu diiyakan oleh Bible Anda. Kenapa diiyakan? Karena sejatinya kitab Anda itu bukan firman Tuhan, tetapi catatan-catatan pewarta atau wartawan. Kalau wartawan yang menarasikan sebuah berita, maka di situ ada kebenaran, di situ juga ada duga-menduga, di situ juga ada takhayul, di situ ada khurafat, di situ ada angan-angan. Tapi yang namanya wartawan melakukan penyelidikan, biasanya ada kebenarannya. Nah, kebenarannya dibuktikan oleh Al-Quran. Yang mana yang Anda tantang di situ? Yesusnya menolak penyaliban. Kalau Yesus tidak menolak penyaliban, maka dia tidak akan pernah diburu. Dia tidak akan ditangkap. Kalau dia
tahu bahwa dia ada diutus untuk kemudian nebus dosa Kristen untuk disalib, tidak ada istilah tangkap. Yang ada adalah prosesi penyaliban, penebusan dosa-dosa manusia. Ngapain dia ditangkap? Ngapain dia harus ditangkap? Ngapain? Kalau ternyata dia sudah tahu dia datang untuk nebus dosa, tinggal diajarkan. Anak-anakku, saudara-saudaraku, murid-muridku, sebentar lagi prosesi Mesias yang kalian tunggu-tunggu selama beribu tahun. Akulah dia, aku datang. Hayo, siapkan salibnya, silakan siapkan talinya, siapkan pakunya, palu-palunya, siapa yang mau mengeksekusi saya dan seterusnya. Faktanya itu tidak terjadi. Yesus malah mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya dalam Yohanes 8:37-44. Karena kau tidak memiliki firmanku di dalam dirimu, maka kau ingin membunuhku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Apa? Membunuh aku. Itu keinginan bapakmu si iblis yang mau membunuh aku. Itu ucapan Yesus. Kalau di Al-Quran udah final bang. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, melainkan Nabi Isa diangkat ke langit. Sama seperti Mazmur 91. Malaikat akan datang menjemput Yesus dan mengangkatnya ke langit. Baca Mazmur 91 satu perikop. Nomor 11, nomor 12 sampai nomor 16. Anda baca. Bahkan nomor 8-nya, nomor 9-nya. Engkau hanya menonton orang-orang fasik yang ingin melakukan penganiayaan terhadap dirimu. Lalu untuk apa sebenarnya kok ada ajaran rancu kali? Tuhan ingin menebus dosa manusia. Apakah nggak cukup dia mengatakan dosamu telah kuampuni? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di 2 Tawarik 7 nomor 14 apa yang tertulis di dalam? Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan doanya dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Ngapain dia ke bumi jadi bayi? Bukankah dia maha kuasa? Kenapa harus jadi bayi? Bukankah dia maha perkasa? Kenapa harus netek, butuh tetek? Kenapa? Ini konsep yang dibangun oleh paganisme. Siapa yang membisikkan? Kristen palsu. Siapa yang bisa meluruskan itu? Ya Islam. Kalau bukan Islam lalu siapa lagi yang meluruskan itu? Buktinya di dalam kitab Anda sendiri muncul pengajaran-pengajaran di mana Yesus tidak disalibkan. Anda imani? Anda percayai? Tidak. Anda menolaknya. Maka Islam harus datang. Islam harus meluruskan itu. Nabi Isa alaihissalam, manusia suci yang terkemuka di dunia dan akhirat, tidak pernah menjadi korban pembunuhan untuk dosa-dosa pelaku maksiat. Nabi Isa atau Yesus terangkat ke langit. Itu dalil dalam kitab saudara. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sedangkan penyaliban itu adalah rekayasa setan. Coba Anda tunjukkan kepada saya mana dalilnya bahwa Tuhan datang untuk dibunuh. Atau Tuhan merencanakan penyaliban terhadap Yesus. Mana dalilnya? Tunjuk kepada kami. Belum lagi tujuan penyaliban itu apa? Mimpi angan-angan. Dia datang untuk menebus dosa waris. Dosa apa yang diwariskan oleh Adam? Itu kan tujuannya. Adam difitnah demi untuk kemudian menebus dosa Adam. Tidak ada dosa Adam. Al-Quranul Karim kemudian menerangkan di dalam Al-Isra ayat 70. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah dan seterusnya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Adam itu anak-anak keturunannya dimuliakan.
bukan dikutuk. Dan memang tidak ada dalilnya di Bible. Di perjanjian lama nggak ada itu Adam dikutuk, nggak ada. Adam itu dimuliakan, anak-anak Adam itu dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, yang mengatakan anak Adam itu mewarisi dosa sehingga dia harus ada yang mati untuk dosa. Itu setan. Mana dalilnya ada mewariskan dosa sehingga harus ada yang menjadi tumbal di atas tiang salib? Ada nggak? Nggak ada dalilnya. Nggak ada. Mau pendeta sekelas langit ketujuh pun tak akan pernah bisa menunjukkan dalil dosa waris. Jadi ini cuma murni akal-akalan, sibelisis, supaya dia dihakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Bukankah iblis yang ingin menyamai Tuhan? Dengan Anda melantik Kristus sekikat dengan Tuhan, Anda sudah menolong iblis untuk mencapai cita-citanya. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Dengan Anda melantik Kristus itu sebagai sehakikat dengan Tuhan, Anda pahlawan iblis. Anda saudaranya iblis. Iblis terkekeh kemudian melihat keadaan Anda. Manusia yang kemudian tak berdaya yang datang kepada Bani Israel. Aku tak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan berkata pun bukan dari diriku sendiri. Kok tiba-tiba jadi Tuhan dia, sehakikat dengan pencipta. Ini pekerjaan siapa? Sibilis. Sibilis yang punya pekerjaan. Apa buktinya? Kalau itu pekerjaan Yesus, lihat di Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kalau itu pekerjaan Yesus, lalu kenapa orang-orang yang memanggilnya Tuhan bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya dan memanggilnya Tuhan itu diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Kok jadi bertentangan? Yesus yang Kristus yang sibilis mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, ketika orang-orang ini sudah menjadi pengikutnya, kok malah diusir oleh Yesus? Ternyata ia memerintahkan menjadikan manusia lain untuk menjadi pengikutnya adalah Yesus yang berbeda dengan Yesus yang mengusir orang-orang yang menjadi pengikut, yang menjadikannya kemudian menjadi oknum yang harus diikutin. Jadi antara Yesus yang asli dengan Yesus sibilis itu berbeda, kawan. Jangan kau salahkan Islam. Islam justru datang sebagai jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anak manusia, khususnya orang-orang Kristen. Anda jadi Kristen hari ini, ya. Menyembah Yesus atas perintah siapa? Tak ada. Ke gereja hari Minggu perintah siapa? Tak ada. Menuhankan Yesus tak ada. Mengkitabkan kemudian kitab Lukas, Markus, Matius dan seterusnya, ada perintah nggak dari Yesus? Tak ada. Kalau kitab-kitab Paulus ada nggak perintahnya dari Yesus? Nggak ada juga. Lalu siapa yang menjadikan Anda menjadi Kristen? Ya itu tadi, si Kristus itu. Coba. Yang mana yang Anda ingin tanggapi? Silakan. Oke, Ya. Bang Juma. Oh, lanjut. Siapa ini, Bang Kot? Ya, makasih Bang Juma penjelasannya Silakan. panjang. Walaupun memang begini Bang Juma, iman kekristenan tentang Yesus disalib dan bangkit, kalaupun tadi Islam itu muncul untuk meluruskan itu bahwa itu tidak benar, bukankah kita harusnya juga merujuk pada catatan-catatan lain selain Alkitab maupun Al-Quran? Karena memang kalau benar Yesus disalib dan ini merupakan sebuah peristiwa besar pada saat itu, Yesus disalib ini di bawah kepemimpinan Pontius Pilatus, kekaisaran Roma, wakil dari kekaisaran Roma, bisa dianggap ini peristiwa besar. Menurut saya di zaman itu akan muncul banyak catatan-catatan. Di zaman itu sudah banyak penulis-penulis dan tulisan-tulisan ini juga mengkonfirmasi tentang peristiwa sejarah itu. Jadi inilah yang semakin menguatkan orang Kristen bahwa memang ajaran ini ya memang didasari oleh fakta sejarah.
Jadi menurut saya, kalaupun ada ajaran yang muncul yang mau bilang itu untuk meluruskan itu, kalau menurut saya untuk membantah fakta sejarah yang begitu banyak, bagaimana ya mau menjelaskannya ya? Ada satu ajaran muncul untuk membantah satu ajaran yang benar-benar kuat fakta sejarahnya, itu harus seperti apa ya? Saya juga bingung. Untuk dia harus lebih banyak lagi faktanya, Bang Juma. Harus lebih jelas lagi. Seperti kayak tadi aja. Jadi penjelasan Bang Juma. Jadi tadi saya lihat banyak juga bertentangan dengan kita di Kristen. Seperti diserupakan ya, Bang Juma. Diserupakan dengan Yesus. Diserupakan dengan Yesus, Bang Juma bilang tadi Yudas ya. Sementara Yudas sendiri pun itu ceritanya berbeda. Dan jangan fokus ke Yudas saja. Banyak lagi Bang Juma. Fakta-fakta sejarahnya itu berbeda. Jadi bagaimana ya saya bilang ya? Kalau ada ajaran baru yang membantah ajaran yang begitu kuat. Kalau saya mau analogikan kira-kira begini Bang Juma. Tentang Indonesia merdeka dideklarasikan Soekarno-Hatta tahun 1945. Kemudian faktanya kuat, catatan Jepang ada, Belanda ada, terus berapa ratus tahun kemudian dibantah itu. Saya pikir ya harusnya 700 tahun kemudian manusia harusnya sudah lebih kritis. Kalau kita pengen membantah satu ajaran, harusnya harus dibekali dengan tidak cukup hanya dengan pernyataan saja kayak yang Bang Juma tadi katakan, karena ternyata pada akhirnya membantah satu poin, akhirnya poin yang lain juga ikut harus dibantah. Kayak tadi Bang Juma bilang yang diserupakan itu Yudas Iskariot, berarti Al-Quran juga harus membantah bahwa Yudas Iskariot itu mati bunuh diri, dan tanah yang tempat dia jatuh itu sekarang masih ada gitu lah, tanah darah ya, dan itu diakui Tuhan. Poinnya Pak, yang kelama, poin-poin. Poin saya adalah membantah satu poin kuat di dalam sejarah Yesus disalib, pada akhirnya harus membantah poin-poin lain, begitu. Apakah poin-poin lain itu tidak dibantah di Al-Quran? Ya, cukup Pak, gantian kelamaan. Silakan Pak Juma. Ya, sorry saudara Bang. Al-Quran juga mengatakan bahwa penyaliban itu ada. Kalau sejarah mengatakan salib itu terjadi, ya Al-Quran juga mengatakan penyaliban itu memang ada. Cuman yang jadi permasalahan yang disalib ini siapa? Apa alasan? Jangan ke Al-Quran. Di dalam kitab saudara. Apa alasannya orang Kristen pingin kali Yesus yang disalib? Penyaliban itu terjadi. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan au yuqattalu au yusallabu. Al-Quran mengatakan penyaliban itu terjadi. Tetapi penyaliban itu terjadi bagi orang-orang yang membenci ajaran Tuhan, membenci Rasul Tuhan. Dan penyaliban itu terjadi terhadap orang-orang pelaku dosa. Dan itu seirama dengan Bible. Sampai orang ini jadi orang terkutuk loh di atas tiang salib. Lalu dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan? Ada nggak? Kalian cuman bernafsu aja, dosa-dosa kalian ajanya yang ingin dihapuskan oleh Yesus melalui darahnya. Itu mimpi kalian kan saudaraku. Tapi dasar pijakan dalilnya mana? Tak ada kan, kecuali ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus itu pergi. Justru yang muncul ini ajaran yang dinubuatkan, menyesatkan. Syukran Bunda.
Tapi yang melatar belakangi penyaliban itu apa? Dosa waris, dalil. Ada nggak? Tak ada. Tetapi ini terus diusung 2000 tahun lamanya. Pembodohan dan penipuan serta kebohongan yang secara turun-temurun, secara masif, terstruktur dan terencana digaungkan terus. Tapi sampai hari ini tak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa waris itu dalilnya di mana. Hanya menjual terus, tapi tak ada dalil. Al-Quran mengatakan penyaliban terjadi. Tapi yang disalib itu bukan orang yang suci. Yang disalib itu adalah pelaku dosa besar. Galatia 13 memberikan kemudian rumusnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Terkutuklah. Pertanyaan saya, Yesus yang adalah orang mulia ini, kenapa bisa dikutuk? Al-Quran mengatakan yang dikutuk itu adalah pelaku dosa besar. Sedangkan Ulangan sendiri menerangkan apa? Terkutuklah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang apa alasannya Yesus terkutuk? Pernah makan suap? Tidak. Lalu siapa yang makan suap? Yudas. Bahkan Yesus mengatakan apa? Anak manusia memang harus pergi sesuai yang tertulis tentang dirinya. Anak manusia Yudas kan? Yes. Yesus juga anak manusia kan? Ya. Baca Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai Tuhan untuk menggantikan orang yang benar. Dan orang fasik dipakai tebusan untuk orang yang jujur. Memang ada upaya kepada orang benar ini untuk dibunuh. Ada upaya. Tetapi digantikan oleh orang fasik. Digantikan oleh pengkhianat. Makanya Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Dia mengatakan itu kepada siapa? Kepada Petrus. "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Aku Tuhan akan menggantikan orang benar dengan orang fasik. Aku akan menebus orang yang jujur dengan menggunakan pengkhianat. Sehingga ketika digaungkan Yesus harus ditangkap, Yesus harus bla 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 dan seterusnya. Yes, memang. Karena mereka kemudian membuat makar. Mereka benci kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi apakah Tuhan mengizinkan? Tidak. Lalu kenapa salib ini menjadi sesuatu momok yang kemudian dinanti-nantikan oleh orang Kristen? Karena itu adalah kesempatan iblis masuk untuk menjual keselamatan kepada mereka yang tidak menggunakan akal. Dengan menumbalkan manusia di atas salib, maka orang-orang yang malas ibadah, yang gemar memenuhi syahwatnya dengan makanan-makanan yang diharamkan, tidak bersunat, itu bisa terlampiaskan dengan puas. Konsep keselamatan apa? Coba. Di mana ada Tuhan Elohim? Yotepape menerangkan keselamatan itu adalah membatalkan hukum Taurat. Di mana? Di mana kemudian ada keselamatan dari Elohim? Selamat dengan membunuh orang-orang sebagai tebusan. Itu di mana dalilnya? Tak ada. Itu semua konsep yang hanya duga-menduga. Hanya halusinasi aja itu. Kecuali ada dalil. Kalau ada dalil tunjukkan. Selesai kita. Mana dalil dosa waris? Sehingga harus ada penyaliban. Kan penyaliban menurut Kristen adalah untuk nebus dosa waris. Kalau begitu dalil dosa waris itu tertulis di mana? Ada enggak? Tidak ada. Berarti ini cuma murni akal-akalan iblis agar dia bisa menggeser Tuhan. Agar dia yang disembah oleh kebanyakan manusia. Sekarang siapa yang tertawa ketika orang-orang Kristen 2 miliar
menyerahkan jiwa-jiwa mereka kepada konsep penyaliban. Siapa yang tertawa? Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Coba Anda lihat di dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan kamu membunuh. Tuh kata Yesus tuh. Berarti membunuh tidak selamat. Mengimani pembunuhan sebagai jalan keselamatan itu konyol. Kata Yesus loh itu. Jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh. Kata Tuhan apa? Keluaran 23:67. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Tidak boleh. Itu kata Tuhan. Di dalam kitab saudara loh. Yang Anda ambil dari agama Yahudi. Kalau Anda mengatakan penulis sejarah-sejarah menerangkan. Yes, saya juga mengatakan bahwa memang ada sejarah penyaliban. Tapi yang disalib ini sopo? Siapa yang disalib ini? Sampai-sampai ada loh tulisan di dalam kitab saudara. Yudas berkata apa? Siapa yang aku cium, itulah dia, tangkaplah dia. Artinya yang menangkap Yesus itu tidak tahu mana yang Yesus, mana yang bukan. Yang kedua, ketika mereka mencari di Bukit Getsemani, ada oknum yang bertanya kepada mereka tentara Romawi, siapa yang kalian cari? Apa kata tentara Romawi? Yesus dari Nazaret. Lalu menjawab orang itu, akulah dia. Loh, masa kayak gitu? Harusnya ketika yang bertanya benar-benar Yesus, siapa yang kalian cari? Mereka akan menjawab, kamu yang kami cari. Masa ketemu Yesus mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lah, parah ini. Bagaimana orang yang mengenal Bang Suma datang kepada Bang Suma ketika Bang Suma bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Kami mencari Bang Suma, Pak. Orang dari Makassar. Loh, saya sendiri. Kalau mereka mengenal saya, maka dia akan mengatakan, saya mencari engkau. Tapi karena mereka tidak mengenal yang namanya Yesus, maka dia berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Nah, kesempatan iblis itu berkata apa? Akulah dia. Akulah yang kalian cari. Ditangkap. Yang lari telanjang tadi yang asli Yesus. Ini yang diterangkan Quran saya. Tapi kalau saudara tetap saja ngotot, tidak. Yesus yang harus mati. Oke. Tapi tolong tunjukkan kepada saya pembenarannya dari Elohim. Bahwa orang yang dikasih ini harus mati untuk dosa-dosa para pendosa. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalil dosa waris? Kalau ada, kita selesai. Saya turun dan saya tutup yayasan saya. Silakan. Ada nggak dalil dosa waris? Oke. Terima kasih Bang Juma. Silakan, Bang. Kalau tadi Bang Juma memang memakai surat An-Nisa ya Bang? An-Nisa Al-Maidah. Ya, untuk mengkonfirmasi ayat itu saja ya, yang membantah penyaliban Yesus ya. An-Nisa betul. Penyalibannya memang ada, tapi yang disalib itu yang bukan Yesus, bukan Nabi Isa ya. Oke. Abang memakai itu begini, berarti ajaran yang muncul 700 tahun kemudian ini terutama di surah An-Nisa inilah yang membantah, meluruskan ajaran sebelumnya. Tetapi abang tadi banyak pakai lagi ayat-ayat Alkitab menyatakan bahwa dia memang ditangkap. Bahkan tadi abang bilang Yudas menciumnya untuk untuk menunjukkan kepada prajurit Romawi siapa yang sebenarnya Yesus itu. Sampai situ abang mengakui ayat Alkitab itu. Tapi ada nggak secara detail gitu Bang? Secara detail, kalau di An-Nisa ini kan tadi yang abang baca kan ini seperti menyimpulkan saja bahwa bukan dia. Yang saya tanyakan di pertanyaan sebelumnya tadi itu adalah
sedetail yang abang jelaskan tadi, di saat mana, di poin mana dia diserupakan itu. Kalau tadi abang masih mengakui kayak yang dicium Yudas, terus setelah itu di poin mana Yesus ini jadi bukan dia yang disalibkan, begitulah. Di switch dari Yesus ke Judas. Di poin mana itu, Bang? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai data ya, Al-Quran itu kan sudah memberikan kesimpulan bahwasanya penyaliban terjadi dan bukan Nabi Isa yang disalib. Kristen sekarang datang nih dengan kesimpulan mereka Yesus yang disalibkan, bukan Yudas. Kalau begitu adanya, orang Kristen yang harus mempertanggungjawabkan Bible. Kalau memang Yudas ini tidak ada kenapa-kenapa terhadap dirinya, hanya murni bunuh diri, maka Bible ini harus dibedah. Faktanya, coba Anda lihat di dalam Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang tersebut lalu membeli tanah darah. Jadi di Matius 27 nomor 5 nomor 8 diterangkan Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, sudah pasti tidak pergi lagi beli tanah karena dia sudah mati. Maka diterangkan yang membeli tanah itu adalah imam-imam setelah memungut duit itu dan setelah Yudas bunuh diri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1:18-19, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Ini pemberitaan wartawannya mengacaukan orang-orang akademisi, mengacaukan orang-orang intelektual. Para cendekiawan itu dikacaukan oleh pemberitaan wartawan ini. Wartawan yang satu mengatakan, Yudas beli tanah dulu, lalu bunuh diri. Berarti beli tanahnya dia sendiri yang membelinya, lalu setelah membelinya, Yudasnya bunuh diri. Tetapi di dalam Matius 27 nomor 5 nomor 28, nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang itu, tidak membeli tanah, lalu bunuh diri. Imam-imam datang memungut uang itu setelah bunuh diri Yudas, lalu imam-imam membeli tanah. Kalau mau cuman modal percaya saja, Kristen lolos. Tapi sayangnya kita ini manusia yang berakal. Dituntut beragama dengan menggunakan akal. Maka dalil demi dalil yang disajikan oleh surat kabar Anda, saya katakan surat kabar karena yang membawakan ini adalah pewarta, itu tidak rasional dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah di dalam memecahkan satu permasalahan. Maka solusi terakhirnya adalah cerita-cerita yang mengelilingi tentang penyaliban itu syarat dengan dusta dan kebohongan. Yang benar Al-Quran. Kenapa saya katakan yang benar Al-Quran? Bible mengiyakan itu. Kenapa Bible saya katakan mengiyakan? Pertama, karena yang digantung di tiang salib adalah pelaku dosa besar. Pertanyaannya, bisakah seorang Kristen atau 2 miliar Kristen menunjukkan dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga pelimpahan kutukan Tuhan tertuju kepada dirinya? Bisakah kalian yang 2 miliar ini menunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk? Sebab yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Apa dosa Yesus? Kalau di kami nggak mungkin. Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia suci, mustahil dikutuk. Apesnya di Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut manusia suci, hamba yang suci.
apesnya lagi diberitakan kemudian di dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Lalu yang disalib siapa kalau begitu? Ya penggantinya yang kalian tuhankan. Itu loh. Jadi Al-Quran dalam hal ini udah final, saudara. Al-Quran datang bukan untuk menceritakan tentang biografi seseorang. Karena Al-Quran itu bukan buku sejarah murni. Bukan sejarah yang kemudian dicatat. Tidak, ini wahyu ilham. Yang menerangkan kaidah iman yang benar itu seperti ini. Patahkan kepercayaan yang seperti itu. Yang benar adalah begini. Nabi Isa tidak dibunuh. Melainkan dia diangkat ke langit. Untuk datang kedua kalinya. Makanya dia datang kedua kalinya. Kenapa dia datang? Sebagai bukti kalau dia itu tidak dibunuh. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Ingat saudara, sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Jadi kalau Nabi Isa diangkat ke langit, kiamat terjadi nanti di 3000 tahun ke depan. Bagi Tuhan itu hanya 3 hari. 3 hari bagi Tuhan itu bukan hal yang berat untuk menghidupkan Yesus di langit. Karena yang menghidupkannya adalah Tuhan. Bukan Yesus hidup sendiri. Jadi tak ada masalah dia di langit hidup sampai hari ini. Dia datang kelak menjadi hakim. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Tidak ada hakim kalau tidak ada terdakwa. Kalau ada terdakwa harus ada hakimnya. Siapa yang terdakwa? Kristen. Mana dalilnya? Matius 7:22 nomor 28. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Bermujizat pakai namamu? Pada hari terakhir itulah kelak aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa? Ya karena kalian menuhankan Yesus Kristus yang bukan anak Maria. Anak Maria hanya nabi. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Seperti itu saudara. Saya kira saya cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info penting banget Bang Zuma. Apa itu ya? Penting banget. Ini kafir la'natillah parah lagi sekarang caranya Bang Zuma. Ini live-nya Bang Zuma yang sekarang dia siarkan. Nah, ini coba Bang Zuma bunyi, pasti bunyi di sini. Sekarang dia siarkan. Oh iya itu bunyi. Dia langsung rungkat. Teman-teman langsung cari akun ini, langsung report. Dia nyari GIF ini. Dia nyari GIF debat kita malam hari ini disiarkan di tempat dia, akan tetapi isi daripada akunnya ini semua memfitnah Bang Zuma semua nih isinya. Biar dianggap itu Bang Zuma ya. Nah, biar dianggap itu Bang Zuma dan kemudian saya paham itu pakai YouTube TikTok Studio dia besarin Bang Zuma doang. Waduh. Dihantam juga sama tentara Romawi. Saya kira begitu ya, saudara Bang Kobar. Ya, Pak Zuma. Ya, silakan Bang. Biar nggak ngantuk ini Bang Katon. Mestinya Bang Katon juga memberi jawaban dong atas pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan tadi itu nggak dijawab, selalu mengatakan bahwa kenapa cuman segitu aja yang membantah Nabi Isa tidak disalib. Bang Katon kalau bisa Anda jawab dong. Apa alasan, apa dalilnya sehingga orang seperti Yesua Amasya yang mulia ini Anda percaya sekali dia itu mati terkutuk di tiang salib? Nah itu yang ditanyakan Bang Zuma, Anda nggak jawab. Apa alasan dan dalilnya? Kenapa Anda tega-teganya mengimani percaya manusia Yesua Amasya yang mulia ini mati terkutuk di tiang salib? Sekali-kali dijawab dong. Lanjut.
Baik Bang, ya memang kan di kekristenan itu memang seperti yang Bang Juma mintakan tadi, kita harus memakai akal ya. Di kekristenan itu kita memakai akal, kita tentang penyaliban Yesus ini. Kalau di Injil ada 4 Injil itu menjelaskan itu semua. Pak Handi dan Bang Juma menjelaskan itu semua. Terlepas dari itu, mengenai fakta sejarahnya, sumber-sumber di luar Alkitab pun itu mengkonfirmasi itu. Detail termasuk mengenai Yudas, penjelasan di Alkitab itu berbeda. Pertanyaannya Bang, belakangan tuh apa alasannya dan apa dalilnya sehingga Anda percaya sekali manusia yang mulia Yesus Masya ini terkutuk di tiang salib, mati terkutuk di tiang salib. Apa alasan dan dalilnya mana? Manusia yang mulia kok dikutuk gitu loh Bang, silakan. Kalau abang minta alasan, saya berikan fakta. Tulisan di Injil menjelaskan